Sekarang saya sedang berada bersama Pak Martin Hartono dari GDP, dan Pak, hari ini ada announcement bahwa press conference antara GDP dengan Kaskus sendiri. Bisa ditanya, kita sih pengen tahu sebenarnya di mata Pak Martin sendiri Kaskus itu seperti apa sih? Kaskus sih udah jelas sih Indonesia banget gitu ya. Itu jadi kalau kita dari GDP Venture itu yang kita lihat, kalau perusahaan yang kita senang untuk invest itu adalah perusahaan yang kalau kita lihat kilas aja gitu ya, itu udah langsung ini Indonesia banget gitu loh. Itu sesuatu yang kalau orang yang nggak punya nggak kenal dekat sama budaya Indonesia tuh nggak ngerti kadang-kadang kok orang bisa kayak gitu sih gitu loh, seperti itu loh. Jadi investment kita juga di tempat lain juga seperti itu kebanyakan gitu, yang kita lihat ini itu kalau di negara lain tuh nggak ada punya gitu, seperti itu loh. Itu kita selalu mau ambil yang seperti itu. Jadi Kaskus sendiri selain value-nya dia kan lokal banget, tapi secara bisnis juga dia luar biasa profitable, dan dari traffic apa itu juga pertimbangan yang penting atau ada pertimbangan yang lain? Kalau traffic sih jelas lah, ini kan sekarang kan kalau Alexa kan lagi berapa, 6 atau berapa ya? Iya, lumayan 6 itu ya. Cuman saya rasa mungkin bukan dari angkanya aja, cuman dari kita lihat fanatismenya ya, engagement dari para usernya. Itu kemarin contohnya waktu korban Merapi gitu contohnya ya, itu kan ada sukarelawan Kaskuser dari Jogja pergi ke Magelang gitu kan, pakai nama Kaskus gitu kan ya. Seperti itu, kadang-kadang kalau lagi ada acara itu malah bikin kaos sendiri gitu kan ya. Itu sesuatu yang organik sekali. Kita lihat merek-merek Indonesia mana sih yang orang kayak gitu loh. Ya, yang orang-orang Indonesia bisa secara sukarela mau pakai namanya seperti itu kan jarang sekali lah gitu loh. Luar biasa gitu, tanpa iklan banyak lagi. Potensinya yang apalagi Kaskus juga meskipun nggak bisa dibilang baru, tapi potensinya sendiri masih banyak yang bisa diekspor ya. Jelas. Lalu untuk partnershipnya sendiri yang akan di-announce sebenarnya seperti apa nih posisi antara GDP sama Kaskus? Jadi GDP itu sebenarnya kita kan juga membawa knowledge yang kita punya dari grup Jarum sebelumnya gitu. Jadi kita punya pengalaman banyak untuk melalui perusahaan dari mulai startup sampai mulai jadi bisnis, sampai dia mulai jadi perusahaan yang mid size sampai akhirnya jadi besar gitu. Itu kalau di tempat kita, organisasinya itu kita lumayan cukup pengalaman untuk ngerti setiap stage gitu ya, setiap tahap dari perkembangan tuh biasanya yang bahaya tuh apa aja, terus yang mesti perlu tipe pemimpin yang seperti apa, manajemennya harus seperti apa, itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Itu kalau dari tempat kita berasa kita bisa bantu banyak gitu loh, seperti itu. Lalu dari GDP ini sendiri dengan Kaskus menjadi partner dalam artian di funding ya Pak, betul? Funding, dan kita juga bantu di manajemen. Ya berarti sebagai salah satu investor yang ada di Kaskus, karena mungkin teman-teman tahu sendiri, di luar sendiri udah banyak rumor-rumor yang menyatakan bahwa Kaskus dibeli sama Jarum, which is sebenarnya nggak benar, karena sebenarnya adalah di funding dibantu dari sisi resource ya Pak, benar? Resource dan juga capital pastinya. Nah, untuk visi GDP bersama Kaskus sendiri ke depannya, Kaskus ini mau dibawa ke arah mana? Kita sih sekarang kalau kita lihat orang selalu bilang kan ada vertikal sudah horizontal gitu. Saya rasa sih kalau kita mungkin lebih ke horizontalnya ya. Jadi pengaman seperti kayak Kaspe, terus juga kalau kita mau perbaikin advertising engine dan lain-lain segala seperti itu menjadi prioritas pertama kita. Dan kalau sekarang ini kan kalau Kaskus kan ada 2 forum, sama forum jual beli itu ya. Forum untuk yang orang-orang berbicara diskusi, sama forum jual beli gitu kan. Nah, ini tentunya kita mencari integrasi yang lebih baik gitu, seperti itu, khususnya di forum jual beli juga gitu loh. Karena sekarang ini de facto sebenarnya Kaskus itu adalah e-commerce paling besar di Indonesia gitu loh. Meskipun orang bertransaksi dalam volume yang luar biasa, namun saya Kaskus memang belum ada mengkapitalisasi dari situ. Cuman
gimana plannya ke depannya? Kita sih lihat kapitalisasinya sebenarnya lebih dari arah apakah kita benar-benar bisa membangun satu lingkungan yang untuk transaksi yang jauh lebih bisa membuat orang lebih banyak lagi yang mau bertransaksi lagi online gitu loh. Karena sekarang itu forum jual beli itu jelas besar karena engagement dari user Kaskus sendiri juga memang tinggi kan gitu kan. Tapi kan orang lain juga masih banyak yang belum mau. Ya kan user internet di Indonesia juga masih banyak yang belum mau untuk bertransaksi di Kaskus kan seperti itu. Bahkan dari sisi e-commerce secara general pun di Indonesia belum masih begitu tinggi antusiasmenya untuk orang beli gitu ya. Betul. Jadi, posisinya Kaskus sendiri di scene e-commerce jadinya gimana? Ini sih sebetulnya kita nggak bisa melawan juga perkembangan zaman ya gitu. Jadi maksudnya kalau sekarang ini walaupun Kaskus mungkin udah yang paling besar kalau dari transaksi e-commerce gitu ya, tapi itu kan kita bicara dari potongan kue yang nggak terlalu besar ya, gitu karena e-commerce di Indonesia itu sekarang masih kecil sebetulnya. Kalau kita lihat persentase e-commerce dibanding sama retail keseluruhan itu mungkin 1%-nya nggak nyampe gitu loh seperti itu. Padahal mungkin kalau mau bisa dibilang negaranya yang e-commerce kuat tuh mungkin paling enggak minimum 1% dan ke atas gitu paling enggak ya. Dan Indonesia juga penetrasi internetnya juga sekarang kan berapa 40 juta ya, 40 juta jadi masih itu masih kecil sekali gitu loh. Dan broadband internet juga masih kecil gitu kan. Jadi gimana pun juga e-commerce itu sekarang masih awal sekali gitu loh di Indonesia. Very early stage. Artinya memang even posisi Kaskus sekarang tuh juga nggak secure sebetulnya gitu loh, nggak secure. Dan ini tugas kita adalah untuk membuat Kaskus forum jual beli untuk menjadi tempat yang jauh lebih secure lagi dari sebelumnya gitu loh, gitu. Sehingga ini kita harapkan lebih banyak orang yang tadinya nggak mau belanja online sekarang jadi banyak yang belanja online karena ini kan masalah kepercayaan aja ya, tingkat kepercayaan. Ngelihat dari engagementnya sih, sepertinya pengguna Kaskus sudah luar biasa percaya dengan Kaskus ya. Iya, kalau penggunanya iya. Harapan kedepannya untuk Pak Martin dari sisi GDP-nya sendiri gimana? Kedepannya ada plan apa mungkin? Kalau kita sih selalu percaya orang Indonesia itu kan kreatif gitu kan, itu kan selalu ide bagus itu akan selalu ada gitu kan ya. Tinggal itu dia, mesti kalau kita akan selalu mau melihat, kita senang sekali sama perusahaan-perusahaan yang nggak cuma mau ngopi doang gitu loh, nggak ngopi doang apa yang di Amerika ada, terus bikin yang mirip-mirip gitu seperti itu kan banyak sekali kan seperti itu kan ya, tanpa kadang-kadang melihat konteksnya kalau di Indonesia itu apakah benar-benar bisa kepake atau enggak seperti itu. Karena ada yang bisa jalan, ada yang enggak, jadi harus ada kreativitas, nggak sekedar ngopi. Kalau ya GDP sendiri sih kita ngelihatnya lebih ke kualitas dari perusahaannya, dari company-nya gitu ya. And kita nggak invest di yang early stage ya, kebanyakan jadi kita investnya di company. Series E ke atas. Series E ke atas. Biasanya udah melalui inkubasi duluan lah, jadi kita udah tahu kira-kira. Menurut Pak Martin sendiri, sekarang kan untuk scene di Indonesia sendiri teman-teman juga udah tahu. Yang namanya startup tuh lagi bertumbuh kembang banyak sekali dan sebenarnya perusahaan-perusahaan seperti East Ventures yang GDP juga, saya pikir GDP posisinya masih lumayan secure karena belum banyak venture arm yang lebih mature daripada, bahkan masih seed seperti MBI, ada East Ventures dan ada beberapa VC company lainnya juga, dan ada beberapa inkubator yang juga akan di launching tahun ini. Menurut Pak Martin sendiri, ekosistemnya gimana nih? Apakah udah siap untuk dikapitalisasikan ataukah memang masih terlalu early stage banget dari sisi secara jadi generalnya gimana? Saya rasa kalau mau e-commerce atau web yang biasa yang lainnya seperti itu ya, itu tidak akan mencapai maturity stage sebelum paling nggak 5 tahun lagi lah, gitu loh. Karena ya kita lihatnya kira-kira dari GDP ini per kapita aja gitu, per orangnya aja gitu seperti itu ya. Itu sekarang kan kita mungkin hampir 3.000 US per tahun gitu kan ya, per orang ya. Itu masih terlalu kecil sebetulnya gitu loh. Jadi mau spend di online pun juga seberapa besar sih kan gitu, seperti itu kan. Mau
usaha-usaha yang mau spend advertising juga berapa banyak sih kan gitu contohnya ya. Jadi saya rasa industri bagi pemain-pemain awal sih itu kita punya paling nggak 4 tahun 5 tahun head start ya dibanding nanti kalau udah lebih ini. Dan juga saya rasa juga pemain kayak kita gitu ya, itu kita berani masuk ke Indonesia. Indonesia itu kan bukan negara yang bisa dianggap secure lah sama investor luar gitu ya. Masih banyak yang takut-takut juga. Masih takut-takut. Kalau kita kan memang bahwa kalau orang bilang ada country risk ya orang-orang kayak kita memang risk. Risknya adalah luar, termasuk risknya kita gitu. Orang Indonesia adalah part of the risk kan gitu loh. Jadi buat kita sebenarnya bukan risiko sama sekali gitu loh. Karena memang udah kita udah biasa gitu loh. Udah biasa. Dan itu saya rasa bedanya kita sama apa namanya yang dari luar negeri segala itu karena kita lebih ngerti. Jadi kita lebih bisa bantuin pemain lokalnya juga untuk kalau di Indonesia tuh kira-kira ini kan kita kan sebenarnya kan nggak mau semua jadi startup terus dong ya. Namanya jadi startup kan kita mau jadi bisnis kan ya gitu kan. Nah itu kita lebih bisa nge-guide. Kalau di Indonesia tuh kita bisa jadi kayak apa namanya pandunya gitu loh. Ini kalau di tahap segini mesti ngapain gitu loh. Seperti itu. Sip. Pak Martin, terima kasih banget atas waktunya. Sukses terus buat GDP dan partnershipnya nanti sama Kaskus. Terima kasih Pak. Terima kasih.